webinar yang bukan tutorial. Ini cuma analisa untuk menunjuk apa yang bisa kita trade untuk minggu. Jadi untuk mereka yang memang berminat untuk tutorial step by step bagaimana buat analisa menggunakan geometrik, kami bisa buat weekly webinar ataupun webinar setiap minggu sekali untuk start daripada basic. Bagaimana langkah pertama, kedua, ketiga untuk kita draw geometric pattern. Tapi sebelum itu saya akan menunjuk cara-cara ataupun basic cara-cara untuk menggunakan Fibonacci ratio, bagaimana kita menarik Fibonacci secara betul dan sebagainya. Jadi usah khawatir kepada mereka yang memang tengok analisa ini sebagai terlalu confusing ataupun terlalu ribet. Usah khawatir sebab apa, ada tutorialnya. Jadi untuk mereka yang berminat, hantari saja saya email kepada kenny@orbex.com. Kalau berminat untuk buat tutorial, kita bisa untuk kumpul siapa yang mau start dengan session 1 untuk tutorial dan kita bisa mula. Okay? So di sini kalau dilihat, kalau saya tarik A kepada B itu, saya lihat kebanyakan candle itu berada di line 70.7. Okay, 70.7 ini maksudnya C. Okay, C. Okay. C itu telah sampai di 70.7%. Okay, 70.7% of AB. Okay. Jadi kalau D itu bagaimana? Kalau D itu selalunya kalau C sampai 70.7%, D itu kemungkinan besar bisa sampai di 141 lebih kurang. Okey, 141%. Okey. Jadi kita bisa tarik B kepada C. Okay, untuk kita lihat 1.141. Jadi 1 di sini. Okey. Jadi kita tarik dan kita plotkan di sini 141. Jadi kita bisa lihat ada dua option, ada dua tempat, ada dua profit level di mana D bisa pergi. Okey. Tapi kalau kita lihat harganya sekarang ini 1197. 1197.45. Kalau bisa kita kali 1197.40. Okey. Sebab apa? Itu psychological level 1.11 1197 pergi ke 1197.50. Okay. So ini adalah W pattern ataupun geometric pattern yang menunjukkan harga bisa untuk turun di sini. Tapi kalau naik itu bisa naik sampai sini. Okay. Memang ada cara-cara yang lain, teknik-teknik yang lain menggunakan support, resistance dan sebagainya untuk kita tahu dengan lebih tepat di manakah exit yang lebih sesuai. Okey, untuk sekarang saya tunjukkan menggunakan psychological numbers sahaja. Okey. So, inilah caranya. Okey. Saya lihat sekali lagi tarik Fibonacci-nya bisa. Okey. Cuba AUD USD bisa sebentar ya. Apa saya bisa dapat materi PDF? Iya bisa. Materi PDF bisa didapati, tapi saya yang ini bukan tutorial lagi. Jadi hantari saya email terlebih dahulu kenny@orbex.com. Nanti saya akan hantari materi-materi yang ada sebagai geometric pattern ataupun harmonic pattern. Okey. Sebentar, ini saya berikan email. Okey. Kita pergi ke untuk kita tarik Fibonacci-nya dulu ya. Okey, sebentar. Kalau kita tarik Fibonacci-nya, okey, Fibonacci kalau kita gunakan kita pergi kepada AUD USD terlebih dahulu. Okey. Untuk saya tunjukkan
cara-cara untuk tarik Fibonacci. Okey. Di sini sebagai contoh, saya gunakan daily chart. Okey. Alright. Kalau saya mau tarik Fibonacci untuk pergerakan ini. Pergerakan ini kita mesti, kalau mau tarik Fibonacci-nya, mula-mula kita mesti tanya apakah trennya, apakah pergerakan tren, adakah trennya turun ataupun naik. Okey, yang ini naik, turun, naik, betul? Tapi kalau kita mau tarik Fibonacci untuk pergerakan yang ini, kita bisa lihat harganya daripada di atas ini turun, naik, lepas itu turun. Jadi maksudnya ada high, lepas tu ada low. Betul? Kita ikut trend. Trendnya daripada high kepada low. Kalau trendnya daripada high kepada low, jadi kita tarik Fibonacci-nya juga daripada high kepada low. Begitu saja. Paling atas di sini, okay, dan paling bawah, paling low di sini. Itu caranya untuk kita tarik Fibonacci. Okey, lagi sekali. Kalau kita mau tarik Fibonacci-nya daripada sini ke sana, kenapa dari sini ke sana? Disebabkan oleh trend. Trendnya kita tidak bisa tarik Fibonacci daripada atas di sini sampai ke bawah. Kenapa? Sebab trendnya, sebab candlenya naik. Jadi candlenya naik daripada sini sampai ke sini. Jadi sama juga kita tarik Fibonacci-nya daripada sini low kepada high. Itu saja. Okey. Jadi lagi sekali, kalau kita mau tarik Fibonacci untuk pergerakan yang ini pula, kita tarik daripada atas. Kenapa? Dari atas sebab trendnya start daripada atas. Lepas itu turun ke sini. Itu caranya. Okey. So, adakah ini jelas dari segi Fibonacci? Pak Ahmad, ya, Pak Ahmad, kalau mau saya tunjuk lagi bisa, no problem, tanya saja. Okey. Sekarang ini untuk AUD USD. Okey, sekarang ini kita lihat analisa untuk AUD USD. Kemungkinan besar kalau kita lihat AUD USD dan kita lihat gold ataupun emas, kita bisa lihat korelasinya. Okey, disebabkan gold dengan emas banyak korelasinya. Okey, kalau gold itu naik, Australian dollar juga naik. Kalau gold itu naik, Australian itu naik juga New Zealand dollar. Semua itu berkaitan, ada korelasi. New Zealand dollar, Australian dollar, dan juga emas. Okey. Jadi dari segi analisa, kalau kita mula-mula masuk kepada weekly chart terlebih dahulu. Kalau kita masukkan kepada weekly chart, kita bisa lihat secara jelas untuk jangka masa yang panjang sekali, AUD itu nampak jauh sekali daripada tiga-tiga line EMA ataupun exponential moving average. Ini adalah exponential moving average 200, 100 dan 50. Okey, semua candle pun harganya di bawah ketiga-tiga line. Kalau berada di bawah dan jauh sekali daripada tiga-tiga line itu maksudnya AUD USD itu berada di downtrend. Untuk jangka masa yang panjang juga downtrend. Okey. Jadi kalau downtrend itu maksudnya kalau kita mau masuk untuk trade AUD USD, lebih bagus untuk kita trade sell. Sebab apa? Trendnya kuat dari segi downtrend. Tapi kalau kita naik kepada daily chart dan kita mau lihat harganya sudah mula untuk naik, untuk mencecah ataupun untuk sentuh 100 moving average. Maksudnya untuk jangka masa yang medium ataupun kurang daripada jangka masa yang panjang itu mungkin di antara 1 lebih minggu sampai 2 minggu dan sebagainya, kemungkinan besar AUD itu bisa naik. Okey, bisa naik disebabkan harganya mungkin mau mencapai harga yang tertentu disebabkan oleh kurs mata wang, interest rate. Jadi interest rate decision belum lagi announce oleh Royal Bank of Australia. Okey, jadi itu yang mungkin kita menunggu sampai hari Selasa untuk melihat sama ada dia bisa naik lagi. Memang ada potensi untuk naik lagi.
Okay. Kalau kita pergi kepada 4-hour chart itu, kita bisa melihat ini sudah naik lebih daripada ketiga-tiga line, tetapi sentuh line yang ketiga ini. Okay, jadi ada yang belum tentu lagi. Kalau semua harganya naik tidak sentuh ketiga-tiga line, berada ketiga-tiga line itu, ketiga-tiga moving average, barulah jelas yang AUD USD itu ada potensi untuk naik lebih. Okay, untuk masa sekarang mungkin masih lagi menunggu announcement daripada bank untuk hari Selasa dan sebagainya. Okay, kalau kita melihat untuk jangka masa yang pendek, 1-hour chart, sama juga berada di tengah-tengah tiga line. Jadi ada yang tidak tentu untuk Australian dollar, US dollar. Untuk masa sekarang belum tentu lagi. Kenapa? Sebab semua lilin-lilin ini tidak berada di atas ketiga-tiga line ataupun di bawah ketiga-tiga line. Dia sebenarnya di tengah-tengah ketiga-tiga line. Kalau di tengah-tengah itu ada informasi ataupun signal bahawa market untuk Australia belum lagi tentu. Ada mungkin ada confusion sedikit. Tidak tahu sama ada ia akan naik ataupun turun. Okay. Kalau kita melihat 30. Okay. Di sini mungkin pada masa yang terdekat masih lagi ada potensi untuk kemungkinan besar sudah mula untuk naik. Okay, jadi maksud dia mungkin Australian dollar itu kita mesti lihat juga harga untuk gold, kita mesti lihat tunggu hari Selasa juga untuk melihat keputusan bank sama ada sudah mula untuk investor-investor yang saya katakan tadi, investor-investor banyak sudah masuk uang mereka ke dalam stok di US, okay, untuk saham. Jadi ini menunjukkan yang mereka mungkin mau mula membeli Australian dollar, New Zealand dollar untuk buat carry trade. Jadi kita jangan dulu terus masuk untuk membeli. Sebab apa? Kalau kita melihat 1-hour chart, kita lihat price action terlebih dahulu. Price sekarang ini 7274. Okay. Jadi kalau saya mau letakkan price-nya di sini, harga sekarang, okay, harga sekarang ini market memang tutup ya, jadi kita menunggu besok. Tetapi harga yang sudah tutup stop hari Jumaat itu di harga 0.7274. Okay, 74. Jadi untuk mereka yang mau membeli, ada psychological number-nya. Psychological number itu berada di 0.7280. Okay. Jadi ini psychological level di sini. Okay, ini psychological level. So maksudnya begini, kalau harganya hari Jumaat 7274, kalau kita mau beli, kita mesti menunggu sampai harganya naik dulu sampai 7280. Kalau bisa tunggu sampai ia naik 10 pip ataupun lebih daripada 80. Maksudnya begini, kalau kita bisa tunggu dulu sampai 7290, barulah di sini bisa untuk entry. Okay. Okay, disebabkan apa? Sudah pas psychological number. Jadi tunggu dulu sama ada harga itu bisa naik sampai sini, bisa naik sampai sini atau tidak. Kalau harganya sudah sampai, okay, kalau harganya sudah sampai di 0.7300 itu, okay, barulah confident itu akan naik lagi. Jadi kalau kita sudah tunggu sampai 7300, kalau kita masih mau trade, masuk, jangan masuk tepat-tepat 00. Sebab 00 atau 00 itu adalah psychological level. Jadi kalau kita mau masuk, kita masuk di 7310. Okay? Jadi kita menunggu dulu. Kita menunggu sama ada harga bisa mencapai 7280 ke atas. Kalau sudah sampai 7290,
bisa confident market untuk melihat sama ada ia sampai 7300. Kalau sudah itu mungkin kemungkinan besar untuk ia naik lebih tinggi. Okey, untuk harga naik lebih tinggi. Okey, jadi itu dia. Kita melihat, kita menunggu. Okey. So, okey. Okey, jelas ya, bagus. Kalau bisa semua email yang dihantar kepada saya itu nanti saya akan balas balik dan saya akan bertanya siapa yang mau untuk masuk ke tutorial seterusnya, sebab saya akan buat tutorial supaya lebih jelas step by step, langkah demi langkah untuk kita belajar bagaimana kita draw geometric pattern untuk setiap satu mata uang itu, dan kita akan buat trade plan yang lebih jelas. Jadi selalunya untuk mentorship program ataupun program untuk saya jelaskan geometric trading dan sebagainya, kita bisa buat satu program yang mungkin memerlukan kita pergi webinar mungkin satu minggu sekali untuk 4 kali atau 6 kali, jadi bisa kita complete course itu. Memang semuanya gratis untuk mereka yang klien ataupun trading dengan Orbex, dengan orbex.com. Memang semua tutorial geometric pattern dan sebagainya memang gratis kepada semua klien Orbex. Okay, so berikan saya email dan saya akan balas balik email itu dan kita bisa buat registrasi untuk webinar seterusnya. No problem. Okay, untuk Bapak Sentot NUSD, apa maksud itu? USD ya? Ataupun apa itu NUSD? Saya tidak berapa faham. Untuk US dollar ya, US dollar JPY bukan? Okey, kalau bisa jelaskan itu maksud Bapak NUSD. Terima kasih. Okey, ada pertanyaan yang lain daripada Bapak-bapak yang lain, daripada para hadirin yang lain? Kiwi, NZD ya. NZD USD disebabkan banyak kaitan dengan Australian dollar USD, mungkin sama saja Pak dengan pergerakan Australian dollar USD. Sama juga Kiwi itu bergerak sama sekali dengan dolar lebih kurang dengan gold, dengan gold. Jadi gold, Kiwi dan Aussie kemungkinan besar ada banyak kaitan. Jadi arah yang sama. Okay, alright. Mau saya bisa download video webinar. Saya tidak pasti, tapi kalau dihantari emailnya, kalau saya ada filenya untuk video ini, saya bisa hantar terus kepada email bersama dengan basics of geometric pattern. Okay, hantar saya dulu emailnya, saya bisa membuat komunikasi. Jadi jelasin untuk Kiwi US dollar. Okey, kita bisa melihat pada NZD ya. NZD US dollar ya. Okey, sebentar. Japan. Oh, di mana ini? NZD US dollar. Macam enggak ada di sini. Sebentar. Tidak bisa. Okey, sorry. Miss. Okey. Okey, New Zealand dollar. Saya lihat sama saja pergerakannya dengan Australian dollar, New Zealand dollar, Australian dollar. Okay. Jadi kalau kita melihat sekali lagi, kalau kita lihat di weekly chart, kita bisa lihat yang banyak kekuatan itu berada di downtrend, tetapi untuk jangka masa yang panjang kemungkinan besar sudah mula untuk naik untuk New Zealand dollar.
Oke, kalau kita lihat ke daily chart, oke, kita bisa lihat yang banyak kekuatan berada di uptrend. Jadi banyak yang sudah mula membeli. Kalau kita melihat di daily chart sahaja sudah mula untuk naik daripada 50 EMA kepada 100 EMA. Sekarang ini menuju ke 200 EMA. Kalau harganya sudah sampai ke sini dan sudah bermula untuk naik lebih dari 70, 30, 40 dan sebagainya, 70, 40 ataupun 70, 60, jadi harganya akan terus menuju ke atas. Okey, kalau kita melihat untuk jangka masa yang lebih pendek, kita bisa lihat untuk jangka masa yang pendek juga memang kekuatan berada di uptrend. Okey, semua buyers sudah mula membeli. Jadi banyak sekali potensi untuk membeli untuk New Zealand dollar, US dollar. Tapi kalau bisa kita mau menunggu harganya. Kalau kita mau membeli sekarang ini harganya untuk NZD USD adalah tutup pada hari Jumaat itu 0.68 ya, 16. Okay, so ini adalah harga yang stop hari itu, hari Jumaat. Okay, jadi kalau kita mau membeli itu biar kita membeli lebih, kita menunggu dulu sama ada harganya sampai ke psychological level. Psychological level itu berada di 6820. Okay, jadi kalau kita mau membeli itu melihat potensi untuk membeli, pastikan kita membeli lebih dari psychological level 6820. Okey, kita menunggu. Kita mesti menunggu dulu. Okey, sampai harga naik lebih dari poin 6820. Kalau bisa kita menunggu sampai harga sampai 10 pips lebih daripada 6820. Mungkin 0.6830. Okey. Jadi kalau kita mau membeli, kita beli di 6830 itu. Tetapi berjaga-jaga sebab apa, next psychological number itu berada di 6850. Okey. Disebabkan oleh 50. Jadi kita mau beli, tunggu dulu. Tunggu sampai besok, sampai market buka, melihat sama ada harganya berada di atas 6820. Mungkin 6830 baru confidentnya dia akan naik. Okey, akan naik lebih. Tapi kita mesti melihat dulu, melihat juga potensi untuk dia turun. Kalau naik itu, turun-turun itu di mana bisa turun. Okey, sebab apa, kalau kita lihat di sini ada banyak resistance, okey, untuk New Zealand dollar, US dollar, disebabkan banyak lilin berada di sini. Okey, sebelum harga turun. Okey, so kita di 6816, tengok 6841 di sini. Okey, adalah tempat di mana ada banyak resistance. Okey, banyak sekali resistance. Ada banyak lilin-lilin yang mencuba untuk cocok untuk keluar daripada line ini, tetapi tidak jadi sebab dia jatuh. Jadi kemungkinan besar kalau ini naik tidak sampai cocok terus tembus line 6840 itu, mungkin akan mula jatuh juga. Jadi tengok resisten ini. Jadi lebih selamat untuk kita melihat harga untuk naik 6830 dan ke atas lebih tinggi, lebih bagus potensinya untuk membeli New Zealand dollar, US dollar, sebab ada resisten yang kuat di sini. Okey, ada resisten di sini, ada juga banyak sekali resisten di sini. Okey, so di sini resistennya kuat. Okey, di sini. Okey, right. Biar saya lukis ini. Okay, ini. So area ini dan area ini adalah resistance. So harga bisa naik, turun di sini. Kalau tidak jadi turun, mungkin tembus, tapi mungkin akan mula turun di sini di antara 6866, 6876 itu. Kalau terus ke atas, barulah banyak lagi potensi membeli.
banyak lagi take profit. Tapi kita mesti tunggu ia tembus line ketiga-tiga line merah terlebih dahulu untuk jangka masa yang pendek, yang terdekat. Okey. Okey. Bapak Sentut, bagaimana itu dengan penjelasan saya dengan Kiwi USD? Jelas ya? Saya harap Bapak dapat take profit point ini untuk membeli atau menjual ini, Bapak Sentut, untuk New Zealand dollar, US dollar. Memang kita mau lihat market buka besok untuk melihat apakah risk appetite yang ada di market. Apakah orang membeli banyak US dollar, New Zealand dollar dan gold dan sebagainya, membeli banyak saham, barulah kita tahu yang kemungkinan besar banyak lagi pembeli untuk New Zealand dollar dan Australian dollar. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk masa sekarang untuk webinar saya. Saya akan, kalau bisa, semua yang hadir malam ini memberikan saya email. Jadi saya bisa email untuk webinar seterusnya. Jadi webinar seterusnya akan ada banyak lagi tutorial yang khas untuk geometric pattern. Ada juga mungkin bukan mungkin, tetapi minggu depan hari Minggu sama juga akan ada lagi satu webinar untuk kita trade ataupun trade idea signal untuk minggu ke depannya. Okey. Alright. Maunya jual. Maunya jual. Okey. Kalau maunya jual itu pastikan harga itu kurang daripada harga yang sekarang ini harga ataupun kurs mata wang hari Jumaat itu Pak 6816. Jadi kalau kita mau jual itu pastikan kita jual itu di bawah harga 0.6800 Pak. Okey, di bawah harga. Jadi tunggu sampai harga sampai 6800, di bawahnya maksudnya kalau bisa jual, jangan jual tepat-tepat 6800 Pak ya. Kalau mau jual itu tunggu sampai harga itu, kalau harga itu sampai 6890 ke bawah. Okey. Salah. 6790. Okey. Barulah lebih selamat untuk dijual. Sebab apa? Harga mesti kurang ataupun turun di bawah 6800 Pak. Barulah ada lebih confident untuk market menjual. Kalau lebih turun di bawah 6750 lagi bagus. Turun lebih lagi lebih bagus untuk kita consider untuk jual. Okey. Ini adalah harga untuk jual. Okey. Kemungkinan memang ada untuk dijual, tapi kita mesti tunggu untuk market, untuk price action untuk besok, sebab ada banyak juga faktor-faktor fundamental news kita belum tahu lagi sampai market buka besok, apa mood market besok. Okey. Tapi berjaga-jaga dengan harga-harga. Jangan masuk tepat-tepat 6800, 6820, 20, 50, 00. Semuanya adalah psychological level. Jangan masuk terus di sana. Okey, jangan masuk, jangan take profit di sana, jangan beli, jangan jual di tepat-tepat di angka digit akhirnya 20, 50, 00, 80, semua jangan. Okey. Okey, email saya kenny@orbex.com. Okey. Email saya. Website untuk pialang ataupun broker itu orbex.com. Okey. Bisa saja cuba MT4, cuba ECN account sebagai broker. Memang saya berpusat di Cyprus, dan kalau mau lebih tutorial dan webinar, memang rencana saya seminggu sekali hari Ahad memang saya akan buat analisa market. Jadi mungkin minggu depan kita akan bermula dan membuat lebih lagi analisa. Jadi semua yang saya analisa itu adalah yang saya trade sendiri sebagai trader. Jadi kita akan analisa apa yang saya trade juga. Okey.
Alright, sekian saja untuk masa sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, okey, saya akan menunggu lagi 2 minit, 3 minit. Kalau ada apa-apa pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita akan tamatkan session webinar kami di sini. Dan saya mau berterima kasih kepada semua yang hadirin hari ini. Okey, sekian saja. Tapi saya tunggu lagi 2-3 minit. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Okey. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ya. Okey, bagus. Jadi sekian saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhirkan webinar saya di sini saja. Okey, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadirin hari ini. Jadi kita berjumpa lagi hari Minggu depan untuk analisa seterusnya menggunakan geometric pattern. Okey. Dan ada apa-apa sila email kepada saya, ada pertanyaan apa-apa email kepada kenny@orbex.com. Jadi terima kasih kepada semua saya ucapkan. Jadi kita berjumpa lagi minggu depan. Okey, bye bye.